Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu membahas Injil Yohanes. Kita sudah sampai kepada chapter yang ke-60. Injil Yohanes pasal 11 ayat 28, terasa sampai ayat keberapa nanti tergantung waktu yang kita miliki. Mungkin saja kita bisa sampai ayat terakhir, yaitu 44. Kalau tidak, ya kita berhenti dengan waktu yang tersedia untuk kita. Baik, kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Ya. Jadi di sini ceritanya Marta diberitahu oleh Yesus ketemu di tengah jalan, di mana Yesus menjawab ketika memberitahu bahwa saudaranya yang mati itu akan bangkit hidup lagi, dan dia berpikir secara abstrak kebangkitan yang nanti akhir zaman. Coba kita lihat di dalam ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ya, dia tahu ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia bilang saudaramu akan mati, ya nanti akhir zaman. Jadi secara abstrak, hanya secara teori. Maka Yesus mengarahkan bahwa kebangkitan itu bukannya untuk masa depan saja, tapi sekarang ini juga bisa terjadi. Akhirnya Yesus mengarahkan Marta untuk menyadari bahwa Yesus itulah yang pribadi Yesus itu dan kuasanya yang dapat membangkitkan saudaranya itu sekarang, bukan nanti di akhir zaman. Makanya ayat yang ke-25 Yesus mengatakan, Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Akulah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya teori tentang kebangkitan secara umum yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Terus, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia menunjukkan bahwa dia adalah titik pijak dan sumber dari kebangkitan manusia yang percaya. Dan itu akan dibuktikan nanti ketika dia sendiri mati lalu bangkit dari kematian. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Nah, kalau maut tidak berkuasa lagi atasnya, artinya sudah bangkit, dia nggak mati lagi. Dia hidup terus, malah dengan tubuhnya itu dimuliakan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga dengan demikian, Yesus itu wujud daripada hidup kekal itu. Hidup yang tak dapat mati, hidup yang tak dapat binasa. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Nah, oleh berita Injil tentang kebangkitannya maksudnya, dia telah mematahkan kuasa maut melalui kebangkitannya itu. Terus? Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang kekal, itu bukan konsep abstrak yang akan terjadi nanti. Hidup ini ada di dalam diri Yesus ini karena dia mengalahkan kematian. Maka dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam hidup itu ada di dalam anaknya. Yesus itulah wujud dari hidup kekal itu. Jadi kalau orang menyatu dengan Yesus, orang menunggal dengan Yesus, disitulah dia akan menerima hidup kekal tadi. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-27, 28
25 itu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, baik nanti di akhir zaman ataupun sekarang, yang terkait dengan saudaramu yang sedang mati ini. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah Sebagai yang sulung, sebagai yang mendahului orang-orang yang akan dibangkitkan. Berarti sesudah Yesus sebagai yang pertama bangkit dari kematian itu akan menjadi sumber kebangkitan orang-orang lain yang percaya kepadanya. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Karena maut datangnya dari satu orang manusia, yaitu Adam. Ketika dia tidak taat pada perintah Allah, taat pada perintahnya untuk tidak melanggar perintah tadi yang di Taman Eden itu. Demikianlah yang bisa memulihkan hidup lagi yang hilang dalam kemanusiaan itu, ya manusia juga. Nah, itulah yang dilakukan Kristus. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Ya, sama seperti kita yang mewarisi DNA kita dari Adam, itu DNA yang bisa mati, itu kita juga bisa mati. Maka demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, demikian pula kita akan dihidupkan kembali, mengalami hidup kekal kalau kita menyatu dengan Kristus, karena kita akan menyatu di dalam kebangkitannya, hidup kebangkitannya itu. Ya. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan, ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi keselamatan itu bukan sekedar orang masuk surga akibat menerima pahala, bukan. Keselamatan itu orang dipulihkan pada hidup kekal, sebagaimana awalnya ketika Allah menciptakan kita, ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang kekekalan itu akhirnya hilang ketika manusia memberontak dan mendengarkan suaranya iblis. Nah, Kristus, firman-Nya Allah ini turun ke dunia, mengambil kemanusiaan kita yang bisa mati ini dan digunakan untuk mati di atas salib sebagai bentuk ketaatannya. Kita baca dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Ya. Terus kan? Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi matinya di atas salib itu wujud ketaatan. Padahal intinya dosa itu ketidaktaatan. Makanya dengan dia mati di atas salib sebagai ekspresi ketaatan mutlaknya kehendak Bapa, maka ketidaktaatan atau dosa itu dikalahkan. Sehingga kalau orang menyatu pada kebangkitan Kristus, dia juga akan ikut di dalam kehidupan Kristus itu. Dan dia akan dilepaskan dari dosa. Yang intinya adalah ketidaktaatan sebagaimana dikatakan dalam Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itulah ketidaktaatan Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Ketaatan Yesus di atas salib, semua orang menjadi orang benar. menjadi orang benar, orang yang dianggap benar di hadapan Allah. Karena Kristus mati di atas salib sebagai tindakan ketaatan, padahal tuntutan hukum Taurat itu semua orang untuk taat, dan Yesus memenuhi isi inti dari hukum Taurat, yaitu taat, dan taatnya mutlak dengan mati di atas salib. Sehingga demikian kemanusiaan Yesus tidak dituduh lagi oleh hukum Taurat. Kemanusiaan Yesus di hadapan hukum Allah adalah kemanusiaan yang benar. Sehingga kalau kita menyatu dengan Yesus yang telah bangkit itu, kita juga dianggap benar, kita juga dibenarkan. Akibatnya kita menerima hidup kekal itu. Ya. Jadi selanjutnya
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, karena menyatu dalam kebangkitan Yesus, terutama setelah kita beriman dan dibaptiskan. Baptisan itu adalah penyatuan kita dengan kebangkitan Yesus. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, Dalam Dia kamu telah disunat. bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Nah, sunat yang dilakukan oleh manusia adalah sunat yang dilakukan oleh para rabi Yahudi. Sunat yang merupakan ketaatan kepada perintah Allah kepada Abraham, di mana surat itu adalah sebagai tanda perjanjian. Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Anak yang berumur 8 hari, Jadi haruslah dikerat kulit khatanmu. Jadi sunat manusia itu hanya pemotongan kulit khatan saja, bagian terkecil dari tubuh. Nah, beda sunat Kristus. Kolose 2 ayat 11. dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Yaitu pemotongan kulit khatan, bukan. tetapi dengan sunat Kristus, Apa itu? yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, jadi yang dipotong adalah tubuh yang berdosa, manusia lama, karena melalui baptis kita disatukan dengan kematian Kristus, sehingga manusia lama kita mati, manusia lama kita dikerat dari diri kita. Terus? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, dalam baptisan itulah kita disunat, kita dikerat manusia lama kita. Tubuh dosa kita dikerat, terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Nah, pada waktu kita menyelam ke dalam air, itu adalah merupakan tandanya kita telah menyatu dengan Kristus, lalu kita keluar dari air, itulah kita ikut dibangkitkan. Jadi melalui baptisan itulah kita sudah diberi benih kebangkitan itu dalam iman kepada Yesus itu. Nah, ikut dalam kebangkitan Yesus itulah setelah bangkit Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah sebabnya kita juga akan dibawa ke sana. Jadi masalahnya bukan naik surga menerima pahala, tapi menyatu dengan Kristus, menyatu dalam kebenaran Kristus, menyatu di dalam kemuliaannya. Itu ya. Kita baca ayat yang ke-27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias." Nah ini, akhirnya dia menyadari bahwa yang di depan dia itu bukan yang sekedar guru biasa, dia adalah Mesias. Mesias itulah yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud, yang akan datang dan akan memiliki kerajaan yang kekal. Artinya Mesias itu akan hidup selama-lamanya. Coba kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 14. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang. Ini kata-kata Nabi Nathan kepada Raja Daud. Apabila kamu sudah mati, gitu loh gambarannya. Terus? Maka aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, sepintas seperti Salomo. Karena Salomo lah yang membangun bait Allah, rumah bagi Tuhan. Tapi masalahnya, kerajaan Salomo tidak selama-lamanya. Karena akhirnya Salomo meninggal, kerajaannya diambil alih oleh anaknya namanya Rehabiam, dan sesudah itu terjadilah pemberontakan dari Yerobeam bin Nebat, sehingga kerajaan yang didirikan oleh Daud itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda berpusat di Yerusalem, dan kerajaan utara yang disebut kerajaan Samaria atau kerajaan Israel yang berpusat di kota Samaria. Kerajaan utara dulu lah. Kalau kerajaan utara itu selalu terjadi makar-makar berganti-ganti dinasti, sampai akhirnya kerajaan utara itu digempur oleh Raja Assyria, dan umat Yahudi, umat Israel yang ada di sana, ada bagian utara ini lebih banyak sukunya, ada 10 suku di sana. Itu diboyong.
Tak lama kemudian kerajaan selatan juga digempur sama kerajaan Babylon, dan bangsa Israel juga dibawa ke dalam pembuangan di Babylon juga. Dan mereka ada di pembuangan selama 70 tahun. Baru di zamannya Esra dan Nehemia mereka kembali. Ternyata, tetapi kita tidak tahu suku sebelah utara yang jumlahnya 70 suku itu kemana, tidak diceritakan. Sehingga mereka disebut sebagai suku yang hilang. Dan yang datang dari Babylon di zamannya Nehemia dan Ezra ini kebanyakan adalah suku Yehuda. Nah, karena ini suku Yehuda, akhirnya disebut Yehudim. Dari situlah kita orang-orang Israel akhirnya disebut Yahudi karena berasal dari kata Yehuda tadi. Meskipun ada suku Benyamin yang ikut, tapi cuma jumlahnya kecil. Jadi mereka lebih disebut sebagai orang-orang Yehuda, orang-orang Yehudi. Berarti kalau gitu kerajaannya Daud ternyata sampai di zamannya Salomo tidak kekal, sampai akhirnya digempur oleh kerajaan Assyria dan Babylon. Ternyata kerajaan itu tidak datang. Padahal janjinya Allah dalam ayat 14 dari 2 Samuel 7 itu, Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan. itu anak-anaknya, maksudnya anaknya Daud itu. Dan ternyata begitu kan, mulai dari Salomo sampai raja yang terakhir, mereka banyak memberontak, banyak dipukul oleh Allah, didatangkan bangsa Filistin, didatangkan bangsa itu, dan terakhir mereka ditawan ke Babylon. Itu bentuk hukuman. Terus, Maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. nah, meskipun begitu, kasih setianya Allah ini tidak akan hilang dari Daud. Terus, Seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. terus Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini. Terus, oke. Jadi kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Lah, kok sampai digempurnya oleh bangsa Babylon, kerajaannya Daud hilang? Oh, kalau gitu, akhirnya para nabi mendapatkan ilham dari Tuhan. Nanti ada anak Daud bukan yang pernah ada itu, yang akan mendirikan kerajaan kekal itu. Oleh karena itu, datangnya anak Daud sesudah Daud mati pun masih dinubuatkan seolah-olah Daud sendiri akan bangkit jadi raja gitu. Kita baca dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Terus, Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi... di Yehezkiel mengatakan ini pada waktu zaman pembuangan di Babylon. Jadi kerajaan sudah hancur, Daud sudah tidak ada. Mengapa dia mengatakan bahwa hambaku Daud akan menggembalakan mereka? Inilah nubuat tentang tahta Daud tadi. Inilah nubuat tentang Mesias. Mesias itu ternyata bukan zamannya Daud masih hidup atau keturunannya masih hidup. Mesias itu akan datang di masa depan, dan ternyata nubuat ini diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ketika Yesus akan dikandung. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, lanjutkan dengan ayat 33. Dan ia akan menjadi raja. Ayat 32. Ia akan menjadi besar, dan ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah
akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya, itu seperti yang dijanjikan. Yang akan menerima tahta Daud adalah Mesias. Dan ternyata itu diberitakan kepada Maria, kepada Yesus. Berarti Yesus itu memang Mesias itu. Terus? Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kalau kerajaannya tidak berkesudahan, berarti tidak akan berakhir. Kalau dia menjadi raja dalam suatu kerajaan yang kekal, raja yang tidak berakhir kerajaannya, maka dia sendiri sebagai raja yang kekal, raja yang tidak bisa mati lagi. Itulah sebabnya Yesus baru diangkat dalam kemuliaan setelah dia bangkit dari mati, di mana sesudah bangkit dari mati, dia tidak bisa mati lagi. Sehingga dengan keadaan sudah tidak bisa mati ini, diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah di atas tahta kemuliaan. Maka dia menggenapi janji kepada Daud bahwa kerajaan daripada Mesias itu akan kekal selamanya. Ya, kembali ayat yang ke-27 dari Yohanes 11. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya. Dia tahu Mesias akan datang dalam dunia. Dan ketika dia Kristus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," dia langsung tahu, ya, percaya Engkaulah Mesias. Berarti yang dapat memberikan kehidupan, memberikan kebangkitan, ya Mesias itu. Dan ini Marta mengerti. Baru sekarang dia mengerti bahwa kebangkitan itu adanya di dalam Yesus, di dalam Mesias. Dan dia mengakui Yesus inilah Mesias. Raja yang diurapi sebagai raja kekal itu. Oke? Ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Oke. Terus, 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya, tadinya duduk. Itu adalah cara orang-orang di zaman itu. Kalau ada orang mati, ya duduk menunggu orang meninggal, mereka duduk. Ya. Dan mengapa Marta yang berangkat dulu? Ya, kalau kita lihat dalam Lukas 10, dia itu yang lebih aktif gitu loh. Maria itu coba kita lihat di dalam Lukas 10. Makanya ketika ada apa-apa, dia lebih cepat dan lebih dulu bertindak gitu loh. Karena orangnya memang wataknya begitu. Kita baca Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Iya toh? Jadi karakternya beda antara Maria dan Marta. Maria itu kalau ada tamu, wah sibuk ini itu ya, lebih cekatan. Marta maksud saya. Maria kelihatannya lebih lambat. Oleh karena itu ketika ada kasus saudaranya mati ini, dia dulu yang lari menemui Yesus. Dan baru setelah dia bertemu dengan Yesus dan mengetahui dia Mesias, dia baru kembali kepada saudaranya Maria. Dan berbisik kepadanya. Kenapa berbisik? Ya, supaya tidak menimbulkan keributan, karena kelihatannya dia sudah tahu dia Mesias. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dia tidak ingin ada keributan. Maka dia hanya berbisik kepada saudarinya. Apa katanya? Guru ada di sana. Dan ia memanggil engkau. Mengapa Maria dipanggil juga? Supaya menyaksikan apa yang terjadi. Bahwa saudaranya akan dibangkitkan. Karena Maria juga tentunya merasa sedih karena saudara laki-lakinya meninggal ini. Lalu ayat 29. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya, dia baru pergi setelah dipanggil. Tadinya bukan dari inisiatifnya sendiri. Ya, karena memang yang lebih cekatan dan lebih rajin adalah Marta. Dia baru datang untuk menemui Yesus setelah diberitahu. Terus tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ya. Jadi Yesus belum beranjak dari tempat di mana bertemu dengan Marta. Terus ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar,
Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Oke. Dia disangka pergi ke kubur. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Tapi mereka kan tidak tahu mengapa dia pergi keluar. Kenapa? Saudaranya tadi Marta membisik, jadi orang lain tidak dengar. Jadi dia tidak tahu mengapa dia berdirinya karena dia mengetahui Yesus mau datang, dia mau bertemu Yesus. Tetapi karena dia memberitahunya berbisik, orang-orang tidak tahu, maka disangka dia hanya untuk menangis di kuburan saja, gitu kan? Maka dikatakan melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Jadi mereka keliru. Ya. Ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, ini perkataan yang sama yang diucapkan oleh Marta ketika pertama kali bertemu Yesus. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ya. Jadi dua-duanya percaya Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Hanya dia punya kuasa kalau dia hadir, gitu loh. Nah, waktu saudaranya malah saudara mati, pada Yesus tidak hadir, disangka dia tidak bisa melakukan itu. Maka dia mengatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Marta menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ya, kata maskul ini saya lihat dulu di dalam bahasa aslinya. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-33. Isus us iden afton kleun. Maka Yesus pun ketika dia melihat wanita ini, maksudnya Marta itu keleusan menangis, ketus sineltontas afti Yudeus kleontas, dan orang-orang Yahudi yang datang bersamanya menangis, enevrimi satu topeneh mati ke etaraksen afton. Dia mengeluh, dia malah marah di dalam rohnya, dan dia merasa terganggu hatinya. Kira-kira kenapa begitu ya? Kenapa dia mengeluh, dia terganggu? Menurut tradisi lisan orang Yahudi, tata cara penguburan ini menunjukkan bahwa bahkan seorang keluarga yang miskin pun harus menyewa paling tidak 2 orang pemain suling dan seorang yang melakukan tangisan secara profesional dibayar. Ya, dulu dalam tradisi tradisional Tionghoa gitu, kalau ada orang mati ditangisi, malah diberi. Mungkin tradisi Batak juga melakukan begitu. Atau mungkin ada tradisi lain di Indonesia ini, di mana kalau ada keluarga yang meninggal akan ditangisi, dan kalau keluarganya kan sibuk, mungkin nyewa orang yang memang sengaja disewa untuk menangis itu. Ya. Untuk menangisi, dan biasanya wanita ya, yang menangis ini, menangisi si mati. Karena keluarga Lazarus, Maria dan Marta ini kelihatannya adalah orang kaya, barangkali ada sejumlah besar orang yang diundang
dan dibayar untuk melakukan petangisan ini. Jadi ramai sekali kalau gitu ya. Yesus kayak mengerang gitu ya sebenarnya, dakal kemarahan di dalam rohnya dan merasa terganggu. Pernyataan ini di dalam ayat ini artinya bukan hanya sekedar bahwa Yesus itu merasa terharu di dalam hatinya atau merasa simpati ketika melihat penglihatan matinya Lazarus ini. Tetapi kata bahasa Yunani yang bunyinya enevrimisato, seperti yang saya katakan tadi, mempunyai makna juga marah, murka, atau rasa emosi yang tinggi sebagai manusia. Barangkali saja kelihatannya Yesus dibuat marah oleh tangisan orang-orang yang dibuat-buat itu. Karena itu secara implisit menyatakan tindakan tidak percaya pada kebangkitan dan sifat kesementaraan dari kematian. Itu satu tafsiran. Tafsiran lain mungkin dilihat dari sisi rohani. Yesus sebagai firman Allah yang menciptakan manusia. Dan pada waktu manusia diciptakan, bukan diciptakan untuk mati. Tapi di sini Yesus datang untuk bertarung dengan penguasa kematian ini, dan dia disongsong oleh fakta kematian. Dia melihat, dia marah pada penguasa kematian, yaitu iblis yang telah merusak hidup manusia. Kita baca dalam Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di dalam kematian Lazarus itu Yesus melihat satu kuasa di belakangnya. Yang kuasa itu akan dihancurkan ketika nanti dia disalibkan dan dikuburkan. Dan dia ditantang ini. Ditantang oleh kuasa ini. Dia menunjukkan bahwa dia tidak kalah dengan kuasa maut ini. Dia marah bahwa penguasa maut ini merebut nyawa manusia, dalam hal ini temannya yang terkasih, yaitu Lazarus. Ya. Itu mana yang kedua. Nah, mengenai mana yang pertama tadi, orang itu menangis hanya karena dibayar. Kelompok ini menangis bertindak seperti orang-orang pagan yang tidak percaya pada kebangkitan, katanya percaya kebangkitan. Kenapa menangis seperti itu? Ya tak? Seolah-olah mereka sudah tidak punya harapan. Itu yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4:13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak Nah, jadi orang yang tidak mengenal Allah itu berduka cita, menangis. Saya dulu pernah punya tetangga waktu kecil. Kalau keluarga yang meninggal itu satu rumah menangis semua sampai pingsan-pingsan, sehingga mereka tidak bisa ngurus yang meninggal, akhirnya tetangganya harus melakukan. Nah, kita orang Kristen tidak boleh begitu. Iya, kita menangis, namanya orang ditinggal orang meninggal, ya menangis, tapi ya selumrahnya saja gitu loh. Tapi jangan terus-terusan seolah-olah kayak apa nggak punya harapan gitu. Kita mempunyai harapan akan kebangkitan, maka boleh menangis, tapi seperlunya saja. Ya, bukan seperti orang ini malah menyewa orang. Dan untuk menangis, tapi menangisnya bukan menangis yang sungguhan, itu menangis karena disewa gitu kan. Itu menunjukkan kemunafikan, dan Yesus mungkin marah di situ juga ya. Mungkin menunjukkan ketidakpercayaan pada kebangkitan. Sementara berduka cita karena adanya kematian itu dapat dimengerti. Tapi kelihatannya kelompok yang menangis itu melakukan dengan rasa putus asa. Dengan demikian menunjukkan suatu penyangkalan terang-terangan tentang kebangkitan,
Dan kitab suci mengatakan di sini bahwa Yesus mungkin marah akan tindakan orang-orang ini, tetapi juga akan penderitaan yang ditimpakan oleh iblis melalui kematian manusia. Yesus datang ingin menghancurkan kematian itu melalui kebangkitannya. Maka dia tidak rela manusia diperlakukan oleh penguasa maut itu seperti itu, ya. Makanya dikatakan dia marah, dia menangis, dia mengeluh di dalam hatinya, ya. Selanjutnya kita baca di dalam ayat yang ke 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ya. Di mana dia kamu baringkan? Ya, dia tanya, di mana? Kan sudah dibawa ke kuburan, ya tentunya tidak ada di rumah kan? Maka ditanyakan di mana. Akhirnya ditunjukkan oleh saudaranya perempuan ini. Kita baca ayat yang ke-34. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Itulah ayat yang terpendek dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Cuma tiga kata saja. Kalau pasal terpendek dalam Alkitab apa? Mazmur 117. Coba kita lihat. Supaya dah ini intermezzo supaya juga tahu, saudara tahu ini. Kalau ayat yang terpendek dalam Alkitab adalah ya ini. Apa tadi? Yohanes 11 ayat 35. Coba kita lihat Mazmur 117. Ada 2 ayat. Ya, cuma 2 ayat. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Cuma itu saja. Nah, Yesus menangis. Kata-kata Yunani di sini dalam ayat yang ke 35. Edak krisen o Yesus. Yesus mencucurkan air mata. Jadi kata Yunani ini mempunyai konotasi bahwa Yesus hanya mencucurkan air mata secara diam-diam, bukan dengan suara teriak-teriak menangis seperti yang dilakukan oleh kelompok penangis tadi. Coba ayat 33 tadi kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuk. Iya, berarti mereka menangis rame-rame gitu loh. Kalau Yesus tidak, hanya mencucurkan air mata saja, ya. Air matanya keluar bukan karena kesedihan, karena dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus, tetapi merupakan duka cita akan kejatuhan dunia yang terlibat di dalam dosa yang menyebabkan penderitaan dan kematian. Dia tidak rela dunia di bawah kuasa kegelapan ini. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, itu yang Yesus menangis. Karena itu menyebabkan penderitaan dan menyebabkan kematian pada manusia. Dia tidak rela. Karena memang dia datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 8, pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya ia datang untuk membinasakan perbuatan iblis ini. Dan dia makin dekat dengan penyalipannya, makin masuk ke Yerusalem, makin dekat dengan pintu gerbang kematian itu. Maka dia dijumpai oleh peristiwa matinya Lazarus, supaya dia mulai masuk ke dalam alam maut itu nantinya, dan masuknya nanti kalau dia sudah mati. Untuk mengobrak-abrik alam maut itu, dan untuk memporak-porandakan pintu jeruji-jeruji neraka itu, menurut bahasa kidung kita pada waktu Paskah. Ayat yang ke-36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, kasih dia bukan hanya kasih secara manusiawi. Kasih karena dia tidak rela kemanusiaan itu dihancurkan oleh kematian akibat karenanya iblis. Kasihnya yang ditunjukkan bukan hanya kasih kepada Lazarus saja, tapi kasih kepada kita semua, karena dia datang memang ingin menghancurkan pekerjaan iblis ini dan untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan ini. Sebagaimana yang dikatakan Kolose pasal 1 ayat 13, bukan tadi? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya. Itulah tujuan kedatangannya itu. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita kepada kerajaannya, kerajaan terang itu, dalam penyatuan kita dengan Yesus. Jadi orang-orang ini tidak mengerti implikasi dari tangisan Yesus itu. Disangka dia hanya mengasihi secara teman, ternyata tidak jauh dari itu. Ya. Ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, tentunya mereka tidak tahu bahwa memang Yesus mau melakukan itu. Ya, pertanyaan kan boleh tentu saja ada, karena orang tidak tahu siapa Yesus ini. Kalau muridnya sih yakin bahwa gurunya ini akan melakukan itu, tapi orang umum kan tidak yakin. Terus ayat 38. Maka masihlah pula. Nah, itu kata yang sama, marah. Ya. Ada rasa marah Yesus tuh. Terus? Lalu ia pergi ke kubur itu. Nah, marah dengan apa? Marah, kamu kurang ajar iblis gitu loh. Kalau merusak kehidupan manusia. Mengambil kehidupan itu dari diri manusia. Jadi marahnya bukan pada orang-orang itu sekarang, bukan pada Marta, Maria, atau pada Lazarus, pada kuasa yang menyebabkan kematian terhadap Lazarus, dan akhirnya yang menyebabkan kematian kepada semua manusia. Terus, kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. ya, itu sudah saya jelaskan ya. Kuburnya bukan seperti kuburan kita di Indonesia, digali di tanah, tapi batu di atas gua. Di sana kan berbatu-batu di Israel itu lalu dilubangi gitu ya, ditata, dibuat ruang ke dalam, dan dia mati ditaruh di dalam, lalu luarnya ditutup dengan batu besar ya, pintunya untuk masuk itu ya. Terus kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Iya. Terus? Sebab sudah 4 hari ia mati. Berarti kalau begitu kematiannya memang seperti saya katakan berulang-ulang, ini bukan mati suri ya. Mati suri bisa saja itu hanya mimpi gitu. Ini betul-betul mati karena badannya sudah bau. Jadi mujizat ini real, tidak bisa dibuat-buat. Ini mujizat nyata, real ya. Jadi meskipun orang Yahudi menggunakan rempah-rempah di dalam menguburkan orang mati supaya tidak cepat membusuk, untuk seperti membalsem tubuh itu, dan untuk menjaga supaya tidak cepat membusuk dan supaya tidak terlalu berbau tubuhnya. Mereka akan membungkus tubuh itu di dalam kain kafan putih, lalu memberikan rempah-rempah itu
apa lipatan-lipatannya di dalam, lalu baru dikuburkan, lalu dibungkus baru dikuburkan. Orang Yahudi tidak membungkus tubuh itu begitu ketatnya seperti orang-orang Mesir kalau membuat mumi bagi orang-orang yang mati. Tetapi agak lebih longgar dan kepalanya dibuat kain kain peluh terpisah. Jadi bukan seperti kafannya saudara-saudara Muslim. Nah, itu jadi satu gitu. Nah, kalau orang Yahudi di kapan di bawah, terus akhirnya di kepalanya diberi penutup sendiri, gitu ya. Ini terlihat baik oleh kenyataan bahwa Lazarus tidak dapat keluar dari kuburan sebelum dia bungkus tubuhnya dibuka. Coba kita baca ayat 44. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Iya tak? Jadi ada beda, dipisahkan antara kain penutupnya dengan kafan yang menutupi dirinya. Terus? Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia Iya pergi. tak? Nah, disitulah saudara akhirnya Yesus melakukan mukjizatnya itu. Dan ketika orang-orang tidak percaya, Marta mengatakan, Tuhan, coba kita baca lagi ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Dia tidak tahu, dia masih belum ngerti juga bahwa gurunya itu Mesias yang betul-betul dapat membangkitkan orang mati gitu loh. Maka dia mengatakan itu. Terus ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kamu percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikian juga kalau kita percaya kepada Kristus. Meskipun kita mati, kita akan dihidupkan dan kita akan mengalami kemuliaan. Bukan kemuliaan sementara, karena Lazarus akhirnya mati lagi. Tapi kemuliaan selama-lamanya. Coba kita baca Yohanes 11 ayat 24 itu. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, walaupun sudah mati dia akan hidup. Kita akan dibangkitkan. Dan hidupnya bukan sementara, tapi hidup selama-lamanya dengan tubuh yang sudah diubahkan dalam kemuliaan. Sehingga kalau kita percaya kepada kita juga akan melihat kemuliaan itu. Kita baca dari Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kita menantikan Tuhan Yesus sebagai orang yang menyelamatkan kita, terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nah, tubuh kita yang hina, yang bisa mati, yang bisa busuk, yang bisa bau, dan bisa hancur di tanah ini, itu tubuh yang hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang Nah, akhirnya diubah menjadi tubuh seperti tubuhnya yang mulia. Maka kita akan melihat kemuliaan itu. Jadi kemuliaan itu bukan hanya sekedar sesuatu di luar diri, bukan sekedar dikatakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu kematian Lazarus, tapi juga untuk mengatakan kepada kita yang percaya akan mengalami kemuliaan itu, akan menjadi mulia seperti Kristus. Karena pada waktu Kristus datang, kita akan dibangkitkan, kita akan dijadikan mulia seperti Dia. Coba kita baca di dalam Kolose 3:4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Mengapa hidup kita? Karena Dia sumber kebangkitan kita. Kita tidak bisa bangkit dalam kemuliaan kalau Kristus tidak bangkit, maka Dia itu hidup kita. Terus? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Kapan? Pada akhir zaman. Kamu pun akan menyatakan Nah, orang percaya juga akan menyatakan diri bersama Dia karena Dia dibangkitkan, orang-orang ini bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kita akan menerima kemuliaan itu. Maka orang Kristen yang ditunggu itu bukan surga yang isinya seperti di dunia, bukan. Yang ditunggu-tunggu orang Kristen adalah menerima kemuliaan, di dalam kemuliaan Allah menjadi seperti Allah, dan kita akan mengalami apa yang disebut teosis, pengilahian.
Saya kira itu saudara untuk saat ini. Kita hentikan pelajaran kita dari Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang kita mulai ayat 25, kita ulang dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan melanjutkan lagi nanti hari Jumat. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dan tanpa cacat